Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Zohera Mardatila, NIM 2202 10049. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk menyelesaikan tugas metopen saya yang berjudul Dampak Jarak Kelahiran Dekat Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Desa Kutulintang, Kecamatan Blangkejeren di Kabupaten Gaya Luas. Latar belakangnya, jarak kelahiran yang terlalu dekat antara anak pertama dan kedua seringkali menjadi perhatian dalam studi perkembangan anak karena potensi dampaknya terhadap aspek fisik dan sosial emosional anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelahiran yang sangat dekat kurang dari 2 tahun bisa mengakibatkan beberapa risiko baik bagi ibu maupun anak. Bagi anak, tumbuh kembang fisik dan sosial emosional mereka dapat terpengaruh karena sumber daya, perhatian, dan dukungan orang tua yang terbagi. Ketika jarak antara kelahiran pertama dan kedua sangat dekat, biasanya orang tua menghadapi tantangan dalam membagi perhatian yang cukup antara dua anak yang masih kecil yang pada gilirannya dapat memengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan. Rumusan masalahnya, bagaimana dampak jarak kelahiran yang terlalu dekat antara anak pertama dan anak kedua terhadap perkembangan fisik anak seperti berat badan, tinggi badan, dan daya tahan tubuh. Yang kedua, apa saja dampak jarak kelahiran yang terlalu dekat pada perkembangan sosial emosional anak seperti interaksi sosial, kepribadian, dan regulasi emosi. Tujuan penelitiannya bertujuan memberikan rekomendasi kepada orang tua mengenai cara-cara pengasuhan yang dapat membantu menjaga keseimbangan perhatian antara dua anak dengan jarak kelahiran dekat. Tujuannya adalah untuk membantu orang tua mendukung perkembangan optimal kedua anak baik secara fisik maupun sosial emosional dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif tanpa menimbulkan ketidakseimbangan emosi di antara saudara kandung atau iri hati. Manfaat penelitiannya adalah memberikan pemahaman yang mengkomprehensif tentang bagaimana jarak kelahiran terlalu dekat antara anak pertama dan kedua dapat memengaruhi perkembangan fisik dan emosional pada anak. Melalui penelitian ini, orang tua akan memperoleh wawasan mengenai bagaimana jarak kelahiran dekat dapat berdampak pada pertumbuhan fisik anak kedua, termasuk dalam aspek kesehatan dan kemampuan motorik, sehingga mereka dapat lebih memahami kebutuhan fisik anak dalam konteks jarak usia yang berdekatan. Kajian teorinya, yang pertama, teori tahap psikososial oleh Erik Erikson, yaitu menurut Erikson, setiap orang melalui serangkaian tahap perkembangan yang punya tantangan atau krisis tersendiri. Misalnya pada masa bayi, seorang anak belajar apakah ia bisa percaya pada orang tua di sekitarnya atau tidak. Kalau bayi mendapat perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan dasarnya terpenuhi, ia akan merasa aman dan percaya pada orang lain. Tapi kalau sering diabaikan, ia bisa jadi merasa tidak aman. Setiap tahap ini penting karena membentuk bagaimana anak melihat diri dan lingkungannya. Yang kedua, teori belajar. Bandura mengatakan anak-anak belajar banyak hal hanya dengan mengamati dan meniru orang lain, terutama orang tua, saudara, atau teman sebaya. Ini yang disebut belajar sosial. Misalnya, kalau seorang anak melihat saudaranya berbagi mainan dan mendapat pujian dari orang tua, ia akan belajar bahwa berbagi itu baik dan akan cenderung meniru perilaku tersebut. Jadi anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, terutama jika perilaku tersebut diberi penghargaan atau pujian. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Piaget percaya bahwa anak-anak berkembang secara bertahap dalam cara berpikir mereka, mulai dari tahap sensor motor, operasional konkret, hingga operasional formal. Saat masih bayi, mereka belajar lewat pengalaman langsung seperti meraba atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Kemudian mereka mulai memahami simbol-simbol sederhana seperti bahasa dan gambar. Lalu mereka mulai mampu berpikir logis, terutama banyak hal konkret. Di tahap terakhir sekitaran masa remaja, mereka mulai bisa berpikir secara abstrak atau memecahkan masalah yang lebih rumit. Yang keempat, teori keterikatan oleh John Bowlby. Bowlby menjelaskan bahwa hubungan awal antara anak dan pengasuh utamanya, biasanya ibu atau orang yang paling dekat, sangat berpengaruh bagi perkembangan emosi anak yang merasa aman emosinya.
Anak yang merasa aman dan dekat dengan pengasuhnya cenderung lebih percaya diri dan siap menjelajahi lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, anak yang tidak merasa aman bisa jadi tumbuh dengan rasa tidak percaya diri atau kecemasan saat berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Menurut Kohlberg, anak-anak belajar membedakan mana yang benar dan salah lewat beberapa tahap. Awalnya anak biasanya melihat benar atau salah berdasarkan imbalan atau hukuman. Setelah itu mereka mulai memahami aturan sosial dan ingin berperilaku baik agar diterima di lingkungan mereka. Yang keenam, teori ekologi oleh Uri Bronfenbrenner mengatakan bahwa anak tumbuh dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang saling berhubungan, seperti keluarga, teman, sekolah, masyarakat, bahkan budaya dan nilai-nilai yang ada. Lingkungan ini tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung dengan memberikan dampak pada perkembangan anak. Misalnya, hubungan antara orang tua dengan guru anak bisa mempengaruhi suasana hati anak di sekolah. Metode penelitiannya, studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena atau kasus tertentu dalam konteks lintang Kabupaten Gaya Luas, bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana fenomena jarak kelahiran yang sangat dekat seringkali kurang dari 2 tahun memengaruhi perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak. Anak pertama dan anak kedua dalam kehidupan keluarga. Fenomena ini menjadi perhatian yang penting karena di desa ini banyak orang tua yang melahirkan anak pertama dan kedua dalam waktu yang sangat dekat yang bisa berdampak pada kualitas pengasuhan dan kesehatan anak. Faktor utama yang mendorong jarak kelahiran dekat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang perencanaan keluarga yang kontrasepsi atau KB, yang sering dipengaruhi oleh nilai budaya dan kebiasaan lokal. Banyak keluarga yang percaya bahwa memiliki banyak anak adalah tanda kemakmuran, keberkahan. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan akses informasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga yang tepat. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa jarak kelahiran terlalu dekat dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan anak, khususnya perkembangan fisik, sosial, emosional anak kedua. Perkembangan fisik yang normal adalah secara umumnya perkembangan fisik anak normal mencakup pertumbuhan yang sesuai dengan grafik pertumbuhan, berbadan dan tinggi badan yang ideal. Yang kedua, kemampuan motorik kasar yang berkembang seiring usia seperti kemampuan berjalan, berlari, berlompat, dan memanjat. Yang ketiga, kemampuan motorik halus yang berkembang mulai dari menggenggam benda, menggambar, hingga menggunakan alat makan dan menulis. Perkembangan sosial emosional yang secara umum, kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat, baik dengan keluarga, teman sebaya maupun orang dewasa, kemampuan mengenali dan mengelola emosi seperti senang, sedih, marah, atau takut, serta mampu mengungkapkan dengan cara yang sesuai dengan usia. Yang ketiga, kemampuan berempati, memahami perasaan yang orang lain dan menunjukkan sikap peduli. Yang keempat, kemandirian dan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan bantuan minimal, serta memahami aturan dan batasan yang diterapkan orang tua atau pengasuh. Kemampuan bermain sosial dengan teman sebaya, termasuk berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Perkembangan fisik pada anak kelahiran jarak dekat yaitu pertumbuhan terhambat atau stunting. Kedua, masalah kesehatan yang berulang, penurunan nafsu makan, sehingga regresi perilaku yang berdampak pada fisik. Perkembangan fisik anak kedua, berat badan yang stunting juga, terlambatan motorik jalannya sedikit melambat, pertumbuhan gigi yang lambat, atau perkembangannya tidak sesuai dengan seharusnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.